Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abila Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi Microsoft Office serta tips dan tips komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang berisi tentang soal materi pembahasan persiapan teman-teman guru honorer untuk mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021. Adapun judul video admin di sini cukup menarik juga teman-teman, yaitu 5 soal materi pilihan tipe soal potensi muncul di ujian P3K guru. Jadi teman-teman wajib menonton video ini agar teman-teman bisa menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021 seperti itu ya. Jadi di sini kita akan membahas kompetensi teknis pilihan, tips lolos P3K guru pelajari dari sekarang seperti itu. Jadi langsung saja teman-teman ya. Yang pertama Yang pertama itu yang harus teman-teman pelajari itu tentunya di kompetensi profesional ya. Ini berlaku untuk semua jenjang, mulai dari teman-teman yang melamar sebagai guru kelas SD, melamar di guru SMP, SMK, dan SMA. Jadi yang potensi untuk muncul di seleksi guru P3K nantinya atau di ujian tes kompetensinya nanti teman-teman adalah asas tentang kewarganegaraan. Sekali lagi, admin harapkan teman-teman pelajari tentang asas kewarganegaraan. Kenapa ini sangat berpotensi? Beberapa kali admin melihat di tryout yang beredar dan contoh-contoh soal di tahun-tahun sebelumnya, baik itu P3K ataupun CPNS atau PPG, itu mengenai asas kewarganegaraan itu selalu muncul teman-teman ya. Mungkin karena setiap warga negara itu berhak ya, atau setiap warga negara di Indonesia itu wajib untuk mengetahui ada berapa sih sebenarnya asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Itu sehingga selalu ini potensi sekali muncul di seleksi guru P3K di tahun 2021 seperti itu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah asas ius soli ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib memahami apa sih yang dikatakan dengan asas ius soli. Asas ius soli yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang teman-teman ya. Itulah yang dikatakan dengan asas ius soli. Jadi kata kuncinya di sini adalah asas yang berdasarkan tempat kelahiran. Contoh misalkan seorang ayahnya itu adalah warga negara Jerman, kemudian ibunya adalah warga negara Indonesia, kemudian anaknya lahir di Indonesia, maka anaknya itu bisa mendapat status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan tempat kelahiran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asas kewarganegaraan tunggal ya. Asas kewarganegaraan tunggal itu asas yang berkaitan dengan menentukan asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian asas kewarganegaraan terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan diatur dalam undang-undang. Kemudian di sini ada yang kelupaan teman-teman ya. Ada yang dikatakan asas kewarganegaraan ius sanguinis. Ius sanguinis. Jadi asas kewarganegaraan ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Nah, itu yang dikatakan asas ius sanguinis. Jadi sebenarnya ada beberapa teman-teman. Yang pertama asas ius soli, asas ius sanguinis, asas bipartite itu berarti asas berkewarganegaraan ganda, dan yang keempat adalah asas warganegaraan tunggal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini, penentuan kewarganegaraan oleh keturunan pertalian darah. Di sini kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang betapapun ia dilahirkan di luar negaranya, yang demikian menganut asas yang benar adalah ius sanguinis teman-teman ya. Kenapa bisa dikatakan asas ius sanguinis yang paling tepat? Karena di sini ada kata kunci yang admin bilang tadi, yaitu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Nah, jadi misalkan si Andi adalah tinggal di Indonesia, tetapi orang tuanya adalah orang Amerika, kemudian anggaplah ibunya adalah orang Sumatera, maka bisa jadi kewarganegaranya juga itu bisa berubah menjadi kewarganegaraan Amerika, karena itu ada istilahnya keturunan, ada pertalian darah teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut ya.
ke soal berikutnya. Nah, untuk materi berikutnya yang sangat berpotensi untuk muncul di ujian P3K Guru tahun 2021 yaitu berkaitan dengan proses kognitif sesuai dengan level kognitif taksonomi Bloom ya. Di sini proses kognitif yang harus teman-teman pahami itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk LOS atau yang kemampuan berpikir tingkat rendah itu dimulai dari C1, C2, C3 dan C3 ya. Sedangkan untuk yang medium itu dimulai dari C4. Kemudian yang HOTS itu mulai dari C5 dan C6. Ini adalah urutan tentang proses berpikir atau proses kognitif sesuai dengan level kognitif yang diutarakan oleh taksonomi Bloom. Yang pertama adalah level proses kognitif C1 atau dia masuk kategori level lost teman-temannya, itu contohnya mengingat. Nah, mengingat contohnya mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi teman-teman harus bisa pahami ini ya. Kemudian C2 itu contohnya adalah memahami. Jadi C2 itu masuk juga lost teman-teman, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi, lisan, tertulis dan gambar. Kemudian C3 itu contohnya adalah menerapkan atau mengaplikasikan. Contohnya itu ada teman-teman adalah melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Sedangkan C4 atau menganalisis yaitu memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Kemudian C5 atau HOTS. Nah, C5 ini masuk dalam kategori proses kognitif atau HOTS teman-teman, yaitu menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar seperti itu ya. Kemudian C6 itu juga masuk HOTS teman-teman ya, yaitu mengkreasi atau mencipta, yaitu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Kemudian menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Inilah urutan tingkatan proses kognitif sesuai dengan level taksonomi Bloom teman-teman ya. Dan ini selalu berpotensi muncul di ujian guru P3K di tahun 2021. Ini bahkan admin bisa memprediksi sekitar 80 teman-teman ya, 80% itu bisa muncul di ujian P3K. Jadi bagaimanapun juga teman-teman harus bisa menguasai materi ini ya. Sekarang kita coba ke contoh level soalnya bagaimana. Nah, level soalnya seperti ini teman-teman ya. Tujuan pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan segala aktivitas pembelajaran menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi. Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar merupakan proses menilai. Nah, kenapa bisa menilai? Karena di situ ada contohnya teman-teman ya. Menilai ya. Di sini kita bisa lihat menilai itu berarti membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Definisinya seperti itu ya. Jadi membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar merupakan proses kognitif yaitu menilai ya, karena sudah dijelaskan di sini di tabel kognitifnya tadi itu sudah dijelaskan bahwa definisi dari menilai adalah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke materi berikutnya yang berpotensi muncul di ujian P3K. Nah, di sini yang sangat penting adalah pengembangan IPK teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami pengembangan pembahasan IPK atau indeks pencapaian kompetensi ya. Itu yang dikatakan dengan IPK ya. Jadi pengembangan IPK itu memperhatikan hal-hal sebagai berikut teman-teman ya. Ya. Nah, pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tentukanlah proses berpikir. Yang pertama itu adalah pengembangan IPK memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. B. Rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. C. Dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. D. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda. E. Hanya mengandung satu tindakan. Dan F. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik sekolah, masyarakat dan lingkungan daerah seperti itu. Nah, kita coba lanjut dulu di sini materinya teman-teman ya.
Nah, di sini jelas diutarakan bahwa guru melakukan analisis SKL, KI, dan KD dapat membantu guru dalam mengembangkan IPK yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter ya, melalui kegiatan literasi dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Di bawah ini yang bukan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IPK, jelas jawabannya adalah itu teman-teman ya, jelas jawabannya adalah D. Dirumuskan dalam kalimat yang eh, apa namanya? Yang komunikatif dan efektif. Tadi kita sudah jelaskan bahwa di sini pembahasannya ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Jadi berikutnya adalah di sini yang harus teman-teman pahami adalah assessment for learning. Nah, namun di sini sebelumnya admin ingin mengingatkan teman-teman agar mempelajari tentang tiga assessment yang seperti assessment for learning, assessment as learning, dan assessment for us learning. Jadi teman-teman bisa lihat video admin sebelumnya ya. Admin sudah mencantumkan video sebelumnya yang berkaitan dengan assessment for learning, as dan of ya. Jadi di sini admin hanya bahas sedikit ya. Jadi pembahasan yang penting di sini adalah teman-teman kuasai assessment for learning dilakukan selama proses-proses pembelajaran berlangsung dan biasanya itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Jadi mengenai asesmen pembelajaran ini juga penting sekali teman-teman ya, yang harus teman-teman kuasai ya. Jadi asesmen for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa peserta didik melalui petugasan, proyek, dan persentase. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke materi soalnya. Nah, di sini contohnya seperti ini. Dalam pembelajaran, Pak Joni membuat kuis untuk mengukur kemampuan siswa. Selain itu, kuis juga digunakan oleh Pak Joni agar peserta didiknya tidak mengantuk dan jenuh. Dari pernyataan di atas berarti kata kuncinya adalah dalam pembelajaran, berarti ini pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, kalau off learning ini kan selesai pembelajaran, artinya sisa memberikan ulangan yang tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Kalau as ini tetap ya proses pembelajaran, tetapi eh, siswa yang aktif ya, seperti itu. Kalau ini on 2 itu hanya pengecoh saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah assessment for learning ya. Jadi membuat kuis untuk mengukur kemampuannya. Jadi ini dalam proses pembelajaran ya, sedang berlangsung. Di sini ada mengukur kemampuan siswa, digunakan Pak Joni agar peserta didiknya tidak mengantuk dan jenuh. Ya, seperti itu. Jadi sudah tepat bahwa jawabannya adalah assessment for learning teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, materi berikutnya adalah pembentukan perilaku atau shaving. Nah, di sini teman-teman perlu juga mengetahui kata kunci dari ini, satu materi ini, yaitu tentang berkaitan dengan pembentukan perilaku atau shaving ya. Dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement ya, untuk hukuman ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Jadi ini semacam teori praktek pembelajaran teman-teman ya. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran di tingkat paling dini mengenai seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan drill disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Jadi reinforcement itu semacam hukuman teman-teman ya. Shaping semacam pembentukan perilaku. Pembiasaan itu dikatakan dengan drill. Jadi ini adalah bahasa-bahasa ilmiah yang wajib teman-teman untuk pahami juga sebenarnya sih, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Ini mungkin yang terakhir. Nah, seperti ini, pembelajaran dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat ya. Jadi kalau ada soal yang muncul seperti ini, penataan kondisi secara ketat, reinforcement, hukuman, ini semua merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Implikasi dari teori behavioristik adalah shaping. Jawabannya langsung shaping teman-teman, kalau memang sudah ada kata penataan kondisi secara ketat dan reinforcement ya. Jadi kita mengacu di sini saja teman-teman ya, kita mengacu di materinya saja, yaitu di sini. Seperti itu.
materi di sini, yaitu bahwa jika istilahnya pembentukan perilaku atau shaving, berarti ada penataan kondisi yang ketat, baik itu hukuman, reversement, atau bahkan mendominasi praktek-praktek pembelajaran di Indonesia, berarti itu masuk dalam shaving ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, tetap kuasai saja materi ini dan silahkan teman-teman mencari juga literasi-literasi di luar sana, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.